Hai guys, welcome back to my YouTube channel Bunda dan Koko John. Episode kali ini merupakan seri dari Inigo Vlog. Ingat ya, pakai huruf V. Jangan pakai huruf yang lain, nanti artinya beda. Kali ini, Koko John ngobrol santai sama seorang teman yang berprofesi sebagai guru. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Miss Momo. Yuk, langsung aja simak obrolan kami. Hai para listeners yang asik. Kembali lagi di Inigo Vlog. Ingat ya, pakai huruf V, jangan pakai huruf yang lain. Oke, Artinya beda nanti. betul sekali. Mesti diingat, gue mesti belajar gue. Gitu. Gue lupa mulu guys. Sekali lagi. Inigo Vlog, Inigo pakai huruf V, pakai ruby, jangan pakai huruf yang jangan lain. pakai huruf yang lain. Oke. Welcome back, Miss Momo. Yeay. Dan kopi udah hadir guys. Kopi udah hadir. Ini kopinya antik loh guys. Dia pesan kopi itu, kopi apa? Kacang Kopi hijau. kacang hijau guys. Oh. Ada gula arennya. Ini Oh. kopinya di sini. Kita Oke. tuang saja. Wow. Enak. Ya kopi bapak-bapak. Gue kan anak muda guys, coklat. Guys, gua lahiran 2000 guys. Gue 99. Jadi gue pengen coklat aja ya. Nah jadi gini guys, gua tahu ada kopi kacang hijau itu. Ada satu warung di Gading Serpong, gue lupa nama tempatnya apa. Dia punya es kopi kacang Enak. hijau. Nah itu enak, gue suka banget. Tapi bukan dari toko ini. Bukan dari toko ini. Nah tadi gue lihat Toko. menunya. Toko. Tadi lu niaga udah cakep banget kan, Mas Momo. Lu toko sekarang. Cafe guys. Cafe. Bagus banget nih udah kafenya. Nah terus tadi gue lihat di menunya ada. Ya udah gue mau cobain lah, Coba ya lo review. Udah Karena review. kita kan ini bermacam-macam kita bicarakan. Yes. Tadi sudah ngomongin TE, sekarang kita Betul, ngomongin betul. kopi kacang hijau. Karena guru butuh ngopi guys. Kopi ya. Kecuali Miss Momo. Kenapa nggak ngopi sih Miss Momo? Nggak punya kan, nggak ada mesin fotokopi, jadi kita kayak nggak ngopi. Lucu dia guys. Semelambung guys. Para listener yang asik. Lahiran 99 asam lambung. Gimana itu Terlalu Bang? banyak bekerja. Ya dong. Kena stres ya? Meskipun kita guru sakit, kita harus masuk loh. Oh iya. Kita nggak ada cuti guys. Nggak cuti guys. Nggak ada. Sampai benar-benar ini Yang namanya tahun ajaran udah mulai. Iya. Ya selesaikan sampai tahun ajaran terakhir. Nggak ada cuti kan? Ada guys. sedihnya gitu ya. Sedihnya gitu. Tapi enaknya kayak gini nih. Ya. Lagi liburan anak sekolah. Ya kita libur. Gitu. Lebih sekolahnya dia guys. Masa baru masuk Agustus? Nggak sekolah gua doang guys. Banyak guys yang lain juga. Serius? Karena gini, sebenarnya hitungannya sama guys. Oh. 2 minggu sebelum yang lain udah pada libur, Oh, lu kita masih sekolah. Oke, 2 ya minggu. make sense. Iya, sama aja. Iya. Sama aja. Tapi kan kepengennya kita libur duluan, kita masuk belakangan. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Ya, Mau enaknya aja emang ada. well, ya itulah Miss Momo. Oke, gimana coba rasanya Bapak? Oh iya, kita belum nyoba ya dari Coba tadi ya. seruput dulu. Waduh. Oke. Enak. Oke. Kacang hijau di mana-mana pakai roti, ya kan? Ini pakai kopi. Gimana kacang hijau pakai roti? Lah. Oh itu bubuk kacang hijau. Kacang Oh, hijau. bubuk kacang Ketawa hijau umurnya dong bukan guys. 99 kalau kacang hijau makan pakai roti ya. Itu zaman dulu nggak ada kafe-kafe gini. Yes, ya udahlah. Nggak usah membohongi para listener yang asik ini lah. Oke. Ya, mereka juga tahu lah ya. Oke, lanjut. Ya tahuan. Terus, karena kan kalian bisa ngitung dong ya. Udah ngajar berapa belas tahun? Kita mau belajar tema yang lain. Belajar kan? Belajar. Nggak bahas tema yang lain. Mau sama yang lain deh. Iya. Jangan bahas umur. Nggak boleh. Apalah umur ya, hanya Iya. sebuah angka. Tapi gini, Itu ngaruh di badan. ya sih, di badan berasa banget sih. Di badan berasa banget sih. Wah. Kayak di umuran kita sekarang, kalau megang anak Ini serius umur... deh kayaknya. Oh iya, Ini serius ya. sorry. Kayak di umuran kita sekarang ya, kalau kita megang anak umur 2 tahun, 3 tahun, apakah kita masih sanggup mengejar-ngejar mereka? Ya. Pulang-pulang, jadi ada teman baik kita lah. Kalau gue sih kak, gue kalau nggak habis ngajar itu gue selalu ditemani oleh Bestie. bestie gue, yaitu Koyo dan tolak angin. Guys, anak 99 pakai koyo guys. Koyo, tolak angin, kalau nggak satu lagi tuh yang lagi baru, yang lubangnya 2. Oh.
Mau nggak? Mau buka nih? Gue punya. Inhaler guys. Gue punya. Kebetulan ini nggak di endorse ya guys. Oh oke. Jadi gue Nih guys. emang nggak di endorse, jadi Nih, gue guys. cabut labelnya. Jadi ini enak banget. Gitu. Oh guys, beneran lubangnya 2 guys. Ini dua guys. Gue pikir bercanda loh. Benar nih. Wah gila. Ini dipakai oleh beberapa guru di tempat gue. Oke. Dan mayoritas kami sumurannya sama, mirip-mirip lah. Dan ini bisa ini buat kerok, buat Buat gitu ya. kerok. Jadi kalau lagi anak-anak lagi tarik napas dulu, kayak ini kayak exhale. Oke, children gitu. Wow, oke. This is new. Gini kan, This is sih gitu ya. Nah, kelar-kelar nih rapot gitu. Serius tapi itu yang terjadi. Ini udah semacam seperti apa ya? Life hack. Life hacks. Life Oke. hacks ya. Baik. By the way, ngomongin Oke. report Apalagi Kak? di tempat lu. Ya. Report itu berupa apa? Portfolio. Portfolio. Jadi kita kalau di sekolah gue itu kita pakai apa tuh namanya? Apps. Kita udah pakai apps. Kita udah Canggih guys. nggak pakai yang namanya Paper. paper. Kita paperless banget gitu. Oke. Karena kita semua di apps semua. Oke. Jadi Save the art. tapi ada beberapa skill yang harus kita assess ke anak-anak. Gitu. Jadi tinggal tik aja sih Kak. Oke. Nanti ketika kita mau present reportnya, kita tinggal, gua nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya soalnya ada algoritma ya. Iya. Algoritma. Algoritma gitu Algoritma. bahasanya. Saya bukan matematika, mohon maaf ya kan. Saya guru TK gitu. Ya gitulah ya. Karena anak TK nggak belajar algoritma guys. Iya, betul. Pokoknya ada sistemnya kayak gitu, hitung-hitungannya nanti kan keluar tuh. Oke. Jadi semua udah ibaratnya udah pakai app. Jadi tinggal di share ke parents gitu. Wow. Paling kita tinggal nambahin yang namanya learning highlight sih. Oke. Gitu. Jadi kita itu kayak kita membilangnya tertulis ya. Oke. Gitu. Jadi kita ketik nih kira-kira anak ini, misalkan kita lagi bahas tentang bagian numerasinya. Oke. Jadi kita tambahin dia tuh Oke. I yang see. tulisannya apa I see. ya, I see. gini. Komen deh. Komen. Kayak gitu Kak. Boleh tahu nggak Miss? Nama app-nya apa? Nama sekolah app gitu. Oh gitu. Iya. Oh jadi itu sekolah yang bikin apa? Iya. Oh. Sekolah yang bikin pakai apps. Oh oke. Jadi bukan apps yang bisa dibeli di Google Play atau gimana. Iya. Karena beberapa sekolah kan ada tuh app juga. Enggak. Tapi kan memang itu third party yang memang kita bisa bayar lah istilahnya, kita bisa subscribe lah gitu. Kalau ini langsung dari sekolahnya, langsung dari pusatnya. Oke. Gitu. Mereka punya sendiri. Oke, jadi mohon maaf ya guys, kita nggak bisa sebut karena ada nama sekolahnya. Ping gitu. Tadi kan gampang ya misalnya tinggal tik ya. Cuma nggak basah tuh. Hujan ya. Tik bunyi hujan. Oh iya, cocok juga nih bapak-bapak emang. Nah, udah gitu. Jokes bapak-bapak. Ya kan. Sebenarnya dibilang susah gampang, dibilang gampang nggak juga sih, karena ketika kita memutuskan untuk ngasih skill ke anak itu kan kita harus assess. Kayak misalkan ini udah berapa kali ya anak ini melakukan hal yang sama. I see. Jadi kayak udah ada panduannya gitu. I see. Jadi ketika udah sering nih, ya udah kita kasih deh skillnya itu. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya jarang-jarang nih gitu ya, jangan lo kasih gitu, karena itu nggak sesuai sama evidence lo. Iya, karena kan kita kalau di kelas nih guys ya, para listeners yang asik, kalau yang belum tahu ya, kita di kelas itu ya kita observe. Betul. Anaknya itu kita lihat gitu loh. Banyak parents yang ngelihat misalkan kok guru gue pegang handphone sih di kelas misalkan gitu ya, main handphone ya. Sebenarnya bukan main handphone sih, kita lebih kayak misalkan foto anak-anak. Yes. Kita bisa lihat, kita ketik-ketik atau kalau zaman dulu mungkin nyatet gitu ya, gitu. Karena waktu zaman dulu belum ada teknologi handphone secanggih sekarang. Kalau sekarang kan udah bisa langsung kita foto, langsung kita update tuh. Nah kalau di sekolah gitu, jadi kita anak lagi ngapain, kita foto gitu kan, terus kita kasih caption, kita kirim ke parents, jadi parents sudah kelihatan anakku lagi ngerjain ini loh gitu. Wow. Keren ya? Wow. Keren nggak? Keren dong. Bilang penggunaannya keren nggak? Kita wow aja ya. Soalnya kita nggak dibayar guys sama sekolahnya. Emang kalau sekolah mau endorse kita sih boleh. Gitu ya. Keren. Open endorsement. Oke.
By the way, dari tadi kita ngomongin sekolah Miss Momo tuh ngajak umur berapa, kelas apa? Kalau yang terakhir, kalau yang terakhir itu selama 2 tahun gue ngajar nursery. Jadi usia 2-3 tahun. Oke, 2-3 tahun guys. Kalau di sekolah yang lama itu kebanyakan di usia K1 ya, 4 tahun 5 tahun. Ini sekarang di usia nursery 2-3 tahun masih sanggup, Miss? Ya itu tadi, karena ada teman saya setelah mengajar, ada bestie itu tadi ya. saya itu yang banyak itu, jadi ya bertahan. Tapi lucu ya, mereka tuh gimana ya, anak-anak umur segitu tuh lucu-lucu Kak. Kayak meskipun kadang-kadang itu bisa bikin kita ingin merujak mereka ya, lu pengen kerujak nih anak ini gitu ya, dicocol gitu ya. Setuju. Karena kan lagi eksplornya bener-bener kan. Setuju. Karena kalau lu mau marahin anak itu juga mereka juga gak ngerti. Betul. Kayak lu mau debat sama anak itu kayaknya gini, lu ngomel sama anak ber 2 tahun dan 3 tahun. Betul. Ya gak bisa gitu kan, mereka diomelin gitu. That's why kita ada istilah, bukan kita ya, maksudnya pada umumnya ada istilah terrible two atau teenagers. Teenagers. That's new. Teenagers. Mereka lagi usia begitu. Teenagers. Terrible two. Teenagers. Ya. Oke, that's cool. That's Ya, cool. kayak gitu. Jadi Buat yang nggak tahu, Google aja lah ya. Gitu sih. cobalah Google aja lah. teenagers sama terrible two ya. Jadi kayak gitu loh Kak. Jadi capek di badan. Memang iya ngajar toddler itu kita bilang nursery toddler gitu ya. Capek pasti capek di badan. Tapi mesti diingat lagi mereka tuh masih kecil-kecil. Iya. Iya. Dan kalian akan miss ketika mungkin kalian ngajarin sesuatu hal, anak itu nggak inget. Ya, ya. Tapi I feel you. Tapi ketika dia nanti sudah lebih umurnya lebih banyak, lebih dewasa, lebih gede gitu ya, Wanda kalian akan miss ketika mungkin kalau dia di K1 lah gitu. Wah, anak ini dulu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sekarang nggak bisa di stop bahasa Inggris mulu. Ya I kan? feel you. Dulu nggak ngerti caranya tidy up, I feel you. sekarang bisa tidy up. Lo akan terbiasa dengan mereka. I feel you. Ibaratnya menaburnya sekarang, Noelnya nggak tahu nih kapan gitu. Bersakit-sakit dahulu di kelas 2-3 Iya. tahun itu tuh, aduh. Bahkan gue punya pengalaman Kak, habisnya mereka tuh, maksudnya nakal atau bandelnya mereka ya dalam kutip gitu ya, itu udah selesai di usia-usia muda. Nanti ketika lo di K2, di SD gitu ya, SMP, Money. well behave. Oke. Ada gue punya anak yang suka gigit anak orang, Oke. galak banget sama anak orang. Oke. Tapi sekarang tiba-tiba mereka dengar kabar dia sudah jadi ketua OSIS. Gila. Ketua OSIS, guys. Sangat-sangat baik hati gitu, nurut sama Ketua gurunya. OSIS, guys. Sampai guru-guru SD SMP-nya kayak, masa sih Nes dia dulu begini pas lagi preschool. Ya itulah mereka gitu. Oke. Jadi buat yang mau tahu umurnya, you just do the math. Iya, gitu. Jadi memang Berarti udah ketua OSIS, guys. menyenangkan ya. Melelahkan iya pasti. Oh iya, pasti. Lo akan capek banget gitu ya sama anak itu. Oke, gue penasaran nih. Gue sendiri pernah pegang anak umur 2-3 tahun. Dipipisin, diompolin udah, dimuntahin udah, Dipupupin udah. udah pasti udah, ya kan? Ini ular kemana-mana, ingus kemana-mana segala macam udah, pasti merasakan hal yang sama Sampai dong. kita sakit pun ya. Karena mereka Karena mereka ketularan. Betul. Apalagi khususnya ya di separation period. Separation anxiety. Separation anxiety. Oh. Ya, ada yang bilang separation period, Ya. ada yang bilang separation anxiety. Itu tuh kan, oh my god. Itu kan di 2 minggu awal tahun ajaran baru, anaknya baru semua. Tahun lalu, 2 tahun lalu anaknya baru semua. Totally baru semua. Dan satu kelas itu bisa, kemarin kita 12 anak baru. 12 anak baru. Semuanya nangis, choir mereka. I feel you. Suara. I feel you. Dan parents yang yang nanya juga, Miss, anakku gimana? Nangis ya? Gitu. Udah pasti. Iya, kita Udah pasti pasti bilang, nangis. pasti nangis, pasti di mana-mana. Karena itu buktinya protesnya mereka ya nangis. Betul. Nah, Betul. mereka nggak bisa cerita yang I don't panjang-panjang. want. Iya, mereka bisa nangis. Nangis.
ketemu orang baru, Iya. keluar dari zona nyamannya Betul, mereka, betul. gitu kan. Terpisah dari orang yang dia kenal. Betul, dan itu wajar sebenarnya nangis. Oh, wajar banget. Bahkan sampai ada yang mimpi buruk Kak, sampai di rumah nightmares gitu ya. Itu bukan trauma ya, itu bukan trauma sama sekali, tapi itu fase yang anak-anak harus lalui. Iya. Ada yang pernah ngomong. Ada. Oke, gue so far belum pernah ada yang bilang sama gue. Sampai gue nggak mau gitu. Itu ada. Dan itu karena parents yang, Oh, wow. terus gimana kalau saya postpone dulu? Ya, jangan Jangan pernah. Yes. Jangan. Lanjutkan. Lanjutin. Karena semakin cepat settle ya Kak, Betul. semakin cepat anaknya bisa belajar gitu. Betul. Kalau gue lihat ya, kalau gue ini mungkin kayaknya seminggu. Ya. Seminggu. Meskipun ada yang kadang-kadang Ada yang lebih sih. satu Ya. term, 3 bulan. 3 bulan. Ada nangis terus on and off. Kak, 3 bulan. Ada 1 term. Ada seperti itu Kak. Wow. Sebulan ada. Sampai parasnya ini nggak apa-apa Miss. Gila, lu sabar banget sih. Iya, karena emang begitu fasenya anak beda-beda, unik ya. Ada yang cepet cuma 3 hari. Iya Itu sih. dari awal ada yang Udah nggak nangis. Ya, Iya, ya itu gue pernah dapat anak kayak Ada. gitu. ada yang lama kan. Tapi sebenarnya balik lagi itu kadang-kadang batin orang tua, terutama ibu dan Ya. anak itu connect banget. Betul. Jadi ketika mamanya tenang, Anaknya juga ini lebih gampang. tenang. Lebih gampang tenang. Dan yang terpenting sih Kak, kita harus percaya sama gurunya. That's the key. Iya. Gue setuju banget loh. Karena somehow orang tua kalau ngeliat anaknya begitu ya nangis banget gitu ya. Dianya panik, Panik. dia mentransfer energi paniknya ke anak bisa merasakan energi paniknya Exactly. orang tua, anaknya juga jadi susah tenangnya Iya, gitu. betul. Anaknya akan berpikir, "Ah, ini orang asing, ini orang lain ya, Iya. mama gua aja tuh panik gitu. Iya, iya betul. Mereka bisa ngerasain sih. Makanya kalau ketika guru dia bilang ibu atau mami sama saya ya, langsung aja kasih. Terus tinggal, udah. Tinggal ya Kak, Iya. tinggal. Tinggal. Nah, kalau gue suka ngasih tips kan, gue suka ngasih tips ke parent, mami besok waktu anaknya dateng, dianterin ke sekolah, waktu ketemu gurunya, langsung bilang ke anaknya, misalnya nama anaknya Jonathan, wah boleh ya, Boleh. Jonathan, mami will leave you with Miss Momo. Wow. Miss Momo will take care of you. Betul. Nanti mami jemput. Nah, itu penting. Itu penting loh. Dijemput. Ya, nanti mami jemput. Dan please, parents kalau udah bilang nanti mami jemput, nanti Debbie jemput, Di please jemput tepat tepati. waktu. Ya, betul sekali. Penting banget itu. Karena Itu penting pasti anak banget. akan ngerasa aman ya Iya, Kak. untuk separation anxiety, separation Betul. period itu that's the key. Itu penting banget. Ini kan jadi ngebahas kayak tips-tips buat mami nanti tahun ajaran baru loh Kak. Oh bisa ya, Ya, bisa juga ya. juga loh. Bisa juga loh. So, para listeners yang ngasih yang mau masukin anaknya ke sekolah nih ya, khususnya anak 2 tahun, 3 Betul. tahun gitu ya. Ya itu tips. Ya, Sefruit sefruit kan information. sebuah ya. Sebuah. Sebuah kan Oh, iya. sefruit. Life hacks lagi, sefruit life hacks. Ya kan. Supaya survive, mami juga percaya Oke. anakmu ada di tempat yang tepat dan tangan yang tepat. Yes. Oh. Yes, ya, kepercayaan itu, trust itu tuh penting banget. Karena buat kita juga guru jadi kayak, oh iya ya, maminya percaya nih sama kita, jadi Ya. kita enak gitu Ya. ngajarin anak-anaknya juga. Betul. Bahkan ada beberapa, aku juga kasih tips gitu ya ke parentsnya, ketika anak-anak misalkan ke tempat baru gitu Kak, dan dia butuh sesuatu yang bisa dia pegang, kayak benda dari rumah, entah itu selimut, entah itu guling. Ada yang bawa selimut loh, aku punya murid bawa Ada. selimut. Ada. Itu Murid kenapa aku dia bawa juga. selimut, atau misalkan dia bawa bantal atau mainan yang dari rumah, kita akan kasih mereka boleh gitu. Yuk, boleh bawa aja mami, nggak apa-apa. Satu aja, tapi jangan Satu semua aja ya, dibawa. satu aja. Jadi kayak ngerasa, oh aku aman ya, ada barang yang aku pegang dari Yang rumah. aku kenal, yang aku ini gitu. Tapi percayalah ketika anak itu udah, maksudnya udah bisa settle, itu akan lama-lama lupa. Iya. Lama-lama akan lupa. Mereka akan lupa. Udah main sama temen, udah enak, udah tuh lupa itu. Betul, lupa. Ada murid aku dulu bawa boneka kelinci. Oh ya? Anaknya cowok loh. Anaknya cowok. So dia punya boneka kelinci spesial gitu. Oh itu kemana-mana itu Dibawa. nggak lepas itu. Tapi ya sudah, it's okay. Ada yang
bawa tas kan. Oh. Sampai seharian nggak mau lepas tasnya. Lepas, oke. Kita sudah bilang tasnya nggak mau dilepas nih mami. Atau parents bilang nih suka mau lepas tas ya. Iya ibu, nggak apa-apa. Yang penting dia nyaman dulu itu. Paling kita bilang sama dia, sama parentsnya, paling nanti kita keluarin barang-barangnya ya, gitu dari Biar tasnya biar aja. tasnya enteng gitu. Iya, setuju. Setuju. Wah, Jadi gokil ya. lebih enak gitu ya, anak-anak jadi ngerasa nyaman. Iya benar. Karena kan kita di kelas sebagai guru, kita pengen anak kita juga Tuh. tenang, cepat, bisa ngikutin Iya. gitu loh kegiatan di kelas. Betul. Gitu kan. Jangan nangis doang gitu kan, kasihan juga. Iya. Jadi kalau nanti di 1 atau 2 minggu pertama anak sekolah masih pada nangis-nangis nggak apa-apa, itu memang, dan nggak usah khawatir kasihan nih gurunya gitu ya. Nah, Itu memang udah bagian pekerjaan pekerjaan kami parents gitu. Jadi memang nggak usah merasa kayak kasihan nanti missnya nih capek atau gitu ya, nggak enak Nggak. enggak. Itu memang fase yang harus dilalui anak gitu. betul. Dan satu hal lagi sih, kalau udah tahu kerjaannya kita sebagai guru di kelas sampai segitunya gitu ya, untuk make sure anaknya mami, daddy itu nyaman, berasa aman di sekolah, di kelas gitu ya. Kalau mami dan daddy udah sadar sebagai parents betapa beratnya kerjaan kami sebagai guru, ya tolonglah diapresiasi. Terima kasih maksudnya gitu deh kasih ya. Kita bukan minta hadiah atau minta apa, enggak. Cukup ucapan terima kasih dengan tulus, dengan sepenuh hati, itu tuh buat kami sebagai pengajar tuh, Iya, booster. iya, booster. Happy banget sih kalau ngedenger gitu ya. Oh, anakku makasih ya Miss, anaknya udah diajarin, anaknya udah dijagain. Kita kayak, wah iya ibu, sama-sama, itu udah bagian dari kerjaan kita gitu loh. Karena sama di beberapa sekolah guru tidak diperbolehkan menerima hadiah. Iya. Nggak tahu nih di tempat Miss Momo. Ada policy yang seperti itu. Ada ya? Jika terlalu mahal gitu, kami memang tidak diperbolehkan gitu. Menerima oke. gitu. Oke. Sebenarnya ini, nah baik lagi nih, kemarin aku baru dapat info dari teman kan. Oke. Kita ada Apa nih? postingan, postingan kayak hati-hati jika guru menerima, takutnya ada kesenjangan lah, ada yang namanya kecemburuan. Itu benar. Gratifikasi guys. Ya, itu sebenarnya bener aja sih. Tapi balik lagi ya ke policy dari yayasan atau sekolah masing-masing sih gitu. Dan gimana guru ngelihat. Kalau aku ngeliatnya kayak misalkan Mr. Joni dapat ilmu bagus misalkan gitu. Ya memang itu berkatnya dia, rezekinya dia, udah gitu. Kalaupun nanti misalkan dapat lebih bagus kan, berarti memang Iya. ya udah gitu. Iya. Itu kalau Miss Momo yang melihat. Iya, Kalau yang lain belum tentu belum kan. tentu kan. Bisa aja berpikiran, kok dia dapat gua enggak. Atau berpikirnya kayak aku harus kasih nih missnya, soalnya nanti kalau aku nggak ngasih anakku Oh iya. Iya. ya nggak gitu juga Iya, sih kesan, sebenarnya. iya, kayak ini, oke. Diskriminasi Kayak nyogok, kayak nyogok Iya. gitu ya. Kayak kesannya, gua kasih ya biar anak gua lebih diperhatikan gitu kan. Nggak gitu sih. Nggak gitu Kalau udah sih. kerjaannya kita Karena kita pasti nganggap semua anak ya sama. iya Bahkan anak artis sekalipun, anak pejabat, waktu itu gue pernah soalnya di kelas gue ada ada anak artis, anak pejabat, gue udah pernah. Anaknya ya orang-orang penting lah ya, pemilik ya. perusahaan apa yang harta kekayaannya kalau di majalah Forbes 271 beda. beda. Enggak, bukan, enggak beda. itu kan, Kayaknya ini kita merempet oh iya, itu kan anaknya masih kecil ya, kita kan udah enggak ya. Oh iya. Itu beda ya guys, enggak Itu bisa diedit kan? bisa sih. Maaf. Tapi emang ya itulah, somehow kita nggak akan beda-bedain sih. Sama lah perlakuannya. Semua sama sih. Bahkan waktu itu kayak di temen gue ya, di sekolah lamanya, anak salah satu cucu salah satu presiden RI Wow. yang ya saya nggak sebut, Coba dihitung yang keberapa kira-kira nih. presiden RI yang ya saya nggak sebut, cucunya. Gue tahu.
Cucunya. Atau nggak guys? Ada di situ lah ya. Yes, ma'am. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kita nggak akan beda-bedain sih. Ya. Semua anak, semua murid yang ada di kelas kita ya sama. Tapi memang bukan perlakuannya berbeda, maksudnya apa bilangnya, approach-nya berbeda-beda, terutama dalam mengajar misalkan. Oke. Ketika anaknya pakai yang ini nih, si anak yang A dideketin pakai metode ini kayak nggak bisa nih. Oke. Kita mesti cari cara gimana supaya mendekati anak ini dengan metode yang lain. Oke. Gitu. Itu pasti guru jadi kayak punya semacam apa ya, metode tersendiri untuk supaya ngejangkau si anak. Bukan berarti kita tidak mencintai anak itu gitu, atau kita mendiskriminasi mereka gitu. Atau apa ya, membeda-bedakan gitu. Iya. Oh, anak ini pakai metode ini, anak ini kok nggak pakai metode yang itu. Ya bukan artinya kita membedakan, tapi memang kita mencari Approach yang terbaik. Approach apa yang terbaik gitu kan buat si anak itu. Iya betul, karena nggak semua approach itu cocok buat anak-anak. Cocok buat semua anak. Kita harus bisa paham juga nih. Contoh misalkan anak ini senangnya misalkan lagi belajar menghitung gitu ya. Oh anak ini nggak bisa nih kalau seandainya kita kasih langsung lihat angka misalkan gitu, karena pasti akan kabur gitu kan ya. Ketika kita kasih lihat angka langsung, wah mereka langsung nggak bisa. Nah, berarti apa nih yang mereka suka? Katakanlah mereka lagi senang main mobil, ya udah kita mulai dari yang mereka suka, mobilan dulu gitu. Tujuannya adalah kita mengajarin menghitung kan misalkan. Jadi pakai benda yang dia suka, baru dia kita selip-selipin tuh belajarnya. Dan belum tentu anak lain suka mobil. Iya, pakai metode yang lain juga gitu, atau material yang lain gitu sih. Itu kalau mau nyebut zaman dulu, tapi ya nanti kesannya kan kita kayak udah tua banget ya. Waktu kita mengajar. Waktu kita mengajar. Dulu nggak mau banget ini disebut tua. Iya, kayak 99 2000 ya udahlah ya. Ya, waktu dulu kita awal-awal ngajar gitu ya, kita kan dikasih tahu ya bahwa tiap anak itu unik. Tiap anak itu punya metode belajar sendiri. Betul. Ada yang dia lebih kuat hearingnya, ada yang lebih kuat dia visualnya, dia belajar dari visual, dia belajar dari dengar audio, dia belajar dari kinestetik gitu kan ya. Nah, jadi ya itulah Nggak bisa sama rata. nggak bisa sama kata. Jadi approach kita ke tiap anak masih akan beda. Kita aja zaman sekolah atau zaman sekolah dulu ya. Nggak bisa misalkan sambil nonton TV lu belajar misalnya gitu. Ada tuh gue punya temen Kak, dia sambil TV nyala dia bisa belajar. Kalau gue udah nggak bisa, gue mesti tenang. Gue mau buku tutup nonton. Jangan ditiru. Please jangan ditiru. Ini satu untuk belajar. Nggak bisa. Tidak bisa. Tutup guys, nonton. Jadi kalau temen gue tuh gitu. Oke. Berarti lu bukan temen gue. Bukan. Temen gue nonton, dia belajar. Kalau dia nonton, belajar. Gue nonton tutup buku, gue nonton. Bagus. Nah kalau lu metodenya apa? Kalau lu belajarnya? Gue mesti tenang. Sampai sekarang juga gitu. Kalau gue bikin apapun, kayak lesson plan gitu ya. Oke. Gue nggak bisa tuh rame-rame berisik gitu. Gue mesti yang hening banget. Bahkan orang bilang, oh ya kalau lagi nyetel, lagi belajar atau lagi bikin sesuatu gitu ya, pakai aja musik. Kalau gue nggak bisa, gue udah coba gue nggak bisa. Jadi gue bisa. Terdistract. Ada musik terdistract. Meskipun itu yang udah relax apa musik gitu kan ya, tetap nggak bisa. Gue mesti hening banget. Makanya kalau pas lagi gue bikin lesson plan di sekolah, karena gue nggak bisa tuh kumpul sama teman-teman gue di satu ruangan. Gue pasti akan men-chat sendiri. Karena gue butuh ketenangan gitu. Oke. Gak bisa rame. Nah itu anak-anak juga gitu. Beda-beda. Cara mereka belajar beda-beda. Jadi ya memang tidak bisa disamaratakan gitu. Kalau gimana Kak? Kalau gue nonton ya tetap. Gue nggak belajar kan. Sudah gue tutup buku aja. Gue nonton aja lah. Iya. Oke, dipahami. Enggak serius sih gue nanya ya. Kalau gue ya, kayak gue dalam situasi apapun nggak masalah sih. Gue denger musik gue bisa. Oke. Sambil ngumpul ngobrol gitu ya sama, sambil bikin lesson plan bisa. Hebat. Gue nggak bisa Kak. Tenang gitu. Tenang akhirnya gue tidur. Oh maksudnya gitu. Kalau lu kan bukan tidur dia nonton. Kalau gue tenang lama tidur. Ada bedanya.
Nggak ada bedanya guys, sama aja guys. Ketika lo tidur tenang, lo dapet inspirasi bangun-bangun. Enggak ya guys, mohon maaf. Oke, buat para listeners yang asik, kalau tadi sempat dengar ya obrolan kita sambil saling memanggil kak. Ya kak. Mungkin ada yang bingung kali ya. Kok bisa kak sih, dari mana gitu ya? Jadi Miss Momo itu. Ya kakak saya. Yang serius? Kalau kalian percaya ya. Nggak bohong. Jadi Miss Momo itu teman gereja aku guys. Ya, Jadi kita kalau di gereja, kita di pelayanan anak itu manggilnya kakak. manggilnya kakak. Nggak ada koko cici gitu ya. Nggak ada koko Kita cici. bukan di Shanghai. Jadi manggilnya kakak, kamu mau Kak Joni gitu. Jadi kita selalu muda. kita selalu muda. Ada Walaupun itu om tante. oh nggak ada, Nggak ada. Uncle, auntie nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kakak. Kakak. Jadi mau sampai tua pun panggil Bahkan ada teman pelayanan kita juga ya yang udah senior. yang udah senior, yang anak itu udah kuliah gitu, tetap aja kita panggil kakak. Kakak. Kak, Nah, enak kan? Makanya kalau mau diangkat muda terus, pelayanan anak. pelayanan anak, Yes. anak. Pelayanan. Internal jokes guys. Ya jadi gitu, kalau kita biasa agak keselimpet kak ya, karena memang kita biasa di pelayanan Iya. anak begitu. Karena gue belum terbiasa manggil dia mister gitu. Kayaknya susah gitu manggil lu mister kak. Tuh kan? Nah itu kan baru diomongin nih, susah manggil baru ser. diomongin gitu. Ser, susah. Lo gitu. Ser. Oke. Tadi umur 2 sampai 3 tahun ya. Gak tau. Gue juga pernah, tapi gue sekarang pegang di K2. Wah. Umur 5 sampai 6 tahun. Coba cerita yang gimana dikit. Gue belum pernah ngajar umur 6 tahun, 7 tahun. 5, 6, 7 belum? Gue sangat tidak mau ngajar segitu. Oh, Menurut gue itu kayak wow, anak les ada SD. SD tapi cuma satu SD kelas. SD kelas 3. kelas 3. Zaman dulu ya. Gua Sekarang ada. udah les ya. Gue ada SD kelas 5 paling gede. Karena pelajaran itu usaha, gue tau gak bisa. Jadi gue yang ambil level yang kecil-kecil aja. Oke. Gue sadar diri lah. Oke. Iya, gue sadar diri. Oke, kalau gue di K2 ya 5-6 tahun. Bulan. Kalau gue lihat seru ya, serunya adalah gini, karena mereka bisa diajak ngobrol. Kewan juga. Iya, K1 juga. Gue bisa ngambil kewan. Oh gitu. Iya. Karena sus. Iya ya. Kalau K1 gue melihatnya adalah mereka kayak kecil enggak, gede enggak, kayak nanggung tapi berasa kayak anak gede, tapi kalau di masih kecil. omongin masih kecil gitu. Oke. Tapi kalau K2 tuh kita udah bisa menghadapkan diri dengan anak K2 kayak oke, lu K2, lu tuh udah gede, lu berada di fase preschool yang paling dewasa, paling tua gitu kan. Lu akan masuk ke jenjang SD lo gitu. Jadi somehow gue lebih bisa berinteraksi sama anak itu kayak lebih TikTok gitu iya, ya. TikTok itu akan lebih gini. Menurut lo gimana? Gini ya. Nah, kalau anak K1 kayak masih ditanya menurut lo gimana tuh masih Awang-awang gitu ya. masih ngawang-ngawang, masih ngambang gitu. Kalau gue segitu sih gue rasa. Oke. Kalau gue ngerasanya kayak mungkin karena gue nggak terbiasa ya, ada ibaratnya beban mengajar mereka ketika mereka nanti akan masuk SD. Baik lagi kan, baca, I see. tulis, hitung. I see. Oke. Bebannya lebih ke situ. Oke. Challengingnya lebih ke situ kalau gue. Oke. Nah kalau gue berasa gue seneng itu, gue seneng di bagian itu malah gitu. Karena gue tahu, gue bisa bantu mereka untuk bisa masuk SD. Nah beda nih guys kan. Kalau gue masih yang, ayo kita main lagi gitu. Kalau dia udah yang, oke gue pasti bisa bantu lu. I see. Kalau gue mikirnya kayak, wow, lumayan berat nih karena ya kita tahu kan pendidikan di SD mungkin agak sedikit tuntutannya tinggi gitu kan. Jadi kayak mungkin gue ngerasa kayak ada yang ada beban sendiri nih gue ketika gue ngajar. Kayak itu anak gue, which is kalau gue lulus baru bisa baca tulis itu kayak ada
oke, harus oke gimana ya gitu. Oke. Kalau gue sih gitu Kak. Oke. Ya, karena ya itu guys, makanya balik lagi ya. Kenapa guru itu punya preferensi Betul. tertentu gitu Ada ya? yang dari awal ngajar dia maunya di kelas kecil terus, maksudnya di toddler atau di nursery gitu ya. Dia nggak mau di kelas lain karena dia udah nyaman gitu. Kalau gue di kelas kecil, mentok mungkin di K1, tapi nggak tahu ya one day misalkan dipercayakan di itu gitu ya. Kan mungkin ya, kita nggak tahu juga deh. Tapi kalau gue bilang ya, selagi kita diberikan kesempatan ya dan ada waktunya, ya kita harus cobain semua jenjang Cobain deh. semua jenjang. Iya. Sebelum kita lanjut ke part 3, yuk kita pencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu di part 3.